Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kembali kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam ini. Kita masih mendapatkan kesempatan kembali untuk mempelajari sejarah terbaik dari manusia terbaik, dan semoga dengan kajian sejarah ini dapat kita memetik pelajaran yang sangat banyak sesuai dengan tujuan utama kita di dalam belajar, ya, sebagaimana yang pernah diingatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada tandingannya kalau niat kita benar. Kemudian beliau ditanya, bagaimanakah niat yang benar? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairih. Niatkan saat belajar, saat mengaji, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita sendiri, dan diniatkan juga untuk mengajak orang lain mengetahui agama, meninggalkan kebodohan diri mereka. Dan biidznillah ta'ala sengaja kita tampilkan layar LCD ini untuk membantu menjelaskan sejarah tentang apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam setelah menikah. Ya, disebutkan di pembahasan kemarin bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menikah di usia 25 tahunan. Adapun berkaitan dengan Ibunda Khadijah, usianya terjadi perbedaan pendapat. Yang pasti mereka telah menikah, dan ini belum diutus menjadi nabi. 10 tahun setelahnya, yaitu di tahun di usia Nabi 35 tahun. Ingat, di usia 35 tahun Nabi juga belum diutus. Berarti masih ada sisa usia 5 tahunan menuju Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu beliau seperti kita, manusia biasa, menikah, punya anak. Dan kita bahas di pertemuan kemarin bahwa apa saja yang Nabi kerjakan sebelum diutus itu tidak menjadi syariat Islam kecuali ditetapkan oleh agama kita sebagai syariat. Contoh apa kemarin? Pernikahan, ya. Kemudian juga tentang mahram dengan sepersusuan yang telah kita bahas. Kemudian hak asuh anak yatim diamanahkan kepada kerabatnya. Kemudian juga ini yang diakui, ya, dalam syariat Islam. Kemudian juga nama Nabi sebagai Muhammad alaihi salatu wassalam, nama yang direkomendasikan untuk dinamakan diri kita dan anak-anak kita. Ya, ini diantara beberapa poin yang bisa kita petik, bahwasanya hal tersebut walaupun terjadi sebelum Nabi diutus tapi menjadi syariat Islam. Kemudian adapun menikah apakah harus 25 tahun, Ustadz? Ini zaman milenial ini misalnya sudah kebelet 18 tahun saja sudah lain-lain. Baru lulus sekolah SMA saja sudah memikirkan akan nikah, boleh. Jadi usia 25, usia 40, usia 35 atau seterusnya tidak jadi batasan untuk menikah. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda. Jadi ini hadisnya berkaitan dengan laki-laki, ya. Wahai para pemuda. Kenapa? Karena pemudi itu nunggu Anda. Ya,
Maka yang ditekankan siapa? Para pemudanya. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah punya kemampuan untuk kemampuan untuk apa? Menyalurkan kebutuhan biologisnya, bisa menafkahi orang lain, yaitu istrinya, calon istrinya, falyatazawwaj, segeralah menikah. Jadi hukum asalnya menikah itu disegerakan kalau sudah mampu. Kalau sudah mampu. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kata Nabi, di antara manfaat menikah ada dua. Di antara ya, berarti masih banyak. Bapak-bapak sudah pengalaman, pasti lebih dari dua. Ya. Di antaranya kata Nabi, aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan. Orang kalau sudah menikah itu pandangannya nggak jelalatan. Tapi orang kalau belum menikah biasanya apa? Pamer, ya, status bujang, status ini. Di mana-mana itu fotonya bertebaran karena belum laku. Dia iklan kemana-mana. Tapi kalau sudah menikah, aghaddu lil basar, dia membantu untuk menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, membentengi kemaluan, pandangan dan kemaluan. Tapi para jamaah, setelah Nabi menikah 10 tahun setelahnya terjadilah banjir. Ini yang akan kita bahas, ya. Sehingga dengan korelasi gambar ini miniatur, ya, Ka'bah itu yang ini, ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nas tahwi ilaihim, kata Nabi Ibrahim dalam doanya ketika meninggalkan ibunda Hajar, ketika meninggalkan putranya yang masih bayi bernama Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, aku tinggalkan dari keturunanku biwadin. Jadi Mekah itu sebenarnya lembah, dia tidak dataran tinggi, ya. Kita lihat di sini Ka'bah, ini gambar saja. Ini gunung-gunung batu dan saat ini sudah mulai rata-rata itu ya, diratakan. Kita petik gambar lain. Taib. Ini bentuk Ka'bah yang lain ya. Ka'bahnya di sini. Ini hitam-hitam, ini jumlah jamaah berarti, masya Allah. Taib. Kemudian kita lihat lagi gambar yang lain. Ini Ka'bah tahun 1937 Masehi. Jadi Anas sengaja kumpulkan sebagai mengulang sejarah juga agar kita tambah rindu ke Mekah. Dan kembali kami ingatkan para jamaah, kajian kita di masjid, kata Nabi, man goda ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu au ya'maluhu kana lah ka ajri hajin tama hajjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mengajarkan agama di masjid atau mengamalkan agama di masjid, mempelajari agama di masjid atau mengajarkan agama di masjid, maka baginya pahala haji sempurna hajinya. Minimalnya saat ini ketika kita melihat Ka'bah ingin haji tapi belum mampu, niatkan hadirnya kita saat ini meraih pahala haji. Ini Ka'bah tahun 1937, ya, jadi lantainya saja belum rata. Kemudian Ka'bah tahun 1941 pernah juga banjir, ya. Ini beberapa foto sejarah. Kemudian ini Ka'bah tahun 1952. Ini Ka'bah tahun 1954, jadi ada sedikit perbedaan, ya. Kemudian ini 1964. Saat ini bangunan ini sudah nggak ada ya. Taib. Kemudian ini 1968. Ini 1970. Masih ada bangunannya. Dan ini adalah dulu digunakan untuk para muadzin. Ya, ada 4 titik. Nanti kita lihat. Ini 1980. Ada 4 bangunan di sekitaran Ka'bah. Itu miniatur 4 madhab. Jadi dulu di Mekah para jamaah, sebelum kerajaan Saudi Arabia saat ini menguasai kerajaan Saudi Arabia saat ini, dulu di depan Ka'bah itu ada 4 bangunan. Ini 2011 udah zaman kita ya. Ini 2012. Ini 2013. Yang ada cincinnya, sekarang cincinnya sudah nggak ada Pak ya.
Pak Jajat mungkin yang terakhir kemarin sudah dilepas. Nah, kemudian ini 2013 pembangunan perluasan. Ini Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Kurang lebih seperti ini. Bentuknya persegi panjang. Bahkan pintunya ada dua. Kita berhenti dulu di sini untuk mengikuti alur cerita yang ada di buku ini. Jadi, ketika Nabi di usia 35 tahunan, 5 tahun lagi diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, ya, terjadilah banjir bandang. Dulunya, kata para ulama sejarah, Ka'bah itu tidak ada atapnya. Ya. Kemudian disimpan barang-barang berharga di dalamnya, Baitul Mal, harta kas negara itu orang Quraisy disimpan di dalam Ka'bah karena itu tempat tersuci di dalam hatinya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, dan semua orang Arab kan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ya, karena ini adalah aset berharga di dalamnya, disimpan kas negara di dalamnya, banyak pencuri. Ya, banyak pencuri. Akhirnya ada inisiatif ketika dengan adanya banjir bandang, adanya banjir di sekitaran Ka'bah, orang-orang saat itu berinisiatif untuk memperbaiki Ka'bah. Dan ini keterpaksaan. Akhirnya darurat gitu. Kalau dibiarkan akan hancur, remuk karena menggenang air di situ. Jadi setelah banjir selesai, disepakati oleh orang-orang Quraisy untuk memperbaiki Ka'bah. Sepakatlah mereka dengan satu kalimat. Semua orang Quraisy di situ di kota Makkah sepakat jangan memberi donasi untuk bangun Ka'bah kecuali dari harta yang baik. Jadi semusyrik-musyriknya orang Quraisy masih ada kebaikannya. Tapi kita tidak bisa mengatakan kebaikannya itu membalas kemusyrikannya, tidak bisa. Tetapi dari sisi buruknya orang Quraisy dengan kemusyrikannya, 360 patung loh sekitar Ka'bah waktu itu, ya. Tapi subhanallah, mereka masih tahu ini rumah Allah. Dan mungkin kemarin telah sedikit tidak kita angkat tentang bagaimana kelahiran Nabi, ya. Sebelumnya ada kisah Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, ingin menghancurkan Ka'bah dan berakhir dengan binasanya raja tersebut, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rombongan burung kecil-kecil yang dinamakan dengan istilah Toiron Ababil, burung yang berbondong-bondong. Ya, dan telah kita kaji kurang lebih, kita semuanya tahu itu. Kita dapatkan orang-orang Quraisy sepakat untuk mengumpulkan harta dari harta halal, harta yang baik. Kata mereka, fala yadkhuluna fiha mahra baghi. Kalau ada tadi malam ataupun uang ditumpuk hasil berzina, oh jangan coba-coba donasi ke sini, kata orang Quraisy, ya. Au bai'i riba, atau uang riba, rentenir kelas kakap, kelas tri yang berdasi atau tidak, jangan coba-coba dana kamu dikasih ke masjid, dikasih ke Ka'bah ini untuk bangun. Jadi harta riba kata mereka nggak bagus, harta hasil perzinahan nggak bagus. Au madlamati ahad, atau harta hasil mencuri, merampok, mendolimi orang, itu juga nggak bagus. Maka semuanya sepakat menumpukan harta. Maka diawalilah oleh Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid ini adalah bapaknya Khalid bin Walid. Dia yang memberikan inisiatif, memikirkan Ka'bah dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma. Ini kemarin pertanyaan jamaah, Ustaz, mereka sudah kenal Allah? Sudah. Sumpahnya mereka mengatakan wallahi. Mereka juga berdoa, ya Allah, ini ketika Ka'bah hancur karena banjir, mereka mengumpulkan harta. Kemudian Al-Walid, ayahnya Khalid bin Walid ini mengatakan, Allahumma la nuridu illa khairat. Niatnya bagus. Dia katakan, ya Allah, kami hancurkan Ka'bah bukan karena benci Ka'bah. Kami hancurkan Ka'bah saat ini karena rusak, karena banjir, ya Allah. Maka kami meniatkan kembali membangun Ka'bah ini, niatnya illa khairat, niat kami baik, ya Allah. Ingin memperbaiki hal ini. Dan itu diridhoi oleh Allah, perbuatan mereka. Dan subhanallah para jamaah, kalau kita pelajari sejarah, di zaman Nabi nggak ada ceritanya renovasi Ka'bah.
nggak ada. Nanti di zaman sahabat selanjutnya setelah wafatnya Nabi baru terjadi adanya renovasi Ka'bah. Tapi di zaman Nabi, hadirin, sampai ketika nanti Fathu Makkah, ana alihkan dulu ya. Wah, insya Allah ini zaman now ini, ya. Ini Ka'bah para jamaah. Ya, ini. Antum lihat di sini adalah Hijr Ismail. Ini tadi perpanjangan bangunan Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Bisa dipahami Pak? Hijr Ismail. Ini pintu Ka'bah. Dulunya ada 2 pintu. Ya, ini Hajarul Aswad di sini. Ini rukun Yamani. Di sini kita hanya disunahkan untuk menyentuh saja, tidak mencium. Tapi untuk Hajarul Aswad silakan diusap. Kalau bisa dicium silakan cium. Hajarul Aswad disunahkan untuk dicium. Tapi diciumnya bukan ngalah berkah. Tolong ini perbaiki niat bagi para jamaah yang akan berangkat umroh bulan ini atau tahun depan atau bulan-bulan depan ini. Kenapa bukan ngalah berkah Ustadz? Niatnya mencium Hajarul Aswad adalah ittiba, hanya ngikuti Nabi. Karena Umar begini, ketika Umar melihat Nabi mencium Hajarul Aswad. Siapa Umar? Antum tahu Umar? Ya. Ana tidak dapatkan Hajarul Aswad. Ada sebenarnya gambarnya tapi nanti takut habis waktu. Umar ketika mendapatkan Nabi mencium Hajarul Aswad, kemudian giliran Umar datang mendatangi Hajarul Aswad. Umar ngobrol dulu sama Hajarul Aswad. Maksudnya ngajak ngomong. Ya Hajar, araftu ya Hajar, araftu hanaka Hajar. Aku tahu kamu cuma sebongkah batu. Seandainya mata ini tidak menyaksikan Nabi mencium kamu, saya tidak mau mencium batu. Mendingan cium istri, cium anak, cium batu loh Pak. Ya. Kata Umar, araftu annaka Hajar, la tadur wa la tanfa. Ini kalimat yang penting. Batu Hajarul Aswad, kata Umar ya. Dan Umar perkataannya dibenarkan seluruh para ulama. Batu Hajarul Aswad tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah bahaya. Ini kalimat akidahnya, tauhidnya di situ. Makanya kalau mencium Hajarul Aswad, niatnya bukan ngalah berkah. Apa kebaikannya Hajarul Aswad? Tidak bisa mencegah madarat. Wahai batu, sakit perut. Bisa menyembuhkan ke batu? Tidak bisa. Wahai batu, dompet saya hilang. Gak boleh seperti itu. Tapi kalau kita mencium Hajarul Aswad, kenapa Ustaz? Karena Nabi menciumnya. Sama halnya, kenapa sih kita harus sholat itu menghadap kiblat ke Ka'bah? Kenapa sih tidak sembarang saja? Toh Allah juga tahu niat kita. Kenapa ke sholat subuh 2 rakaat? Kenapa kok 4 rakaat sholat asar, duhur, isya, maghrib kok tambah 3? Kenapa kok saum itu yang wajib bulan Ramadan? Karena Nabi anjurkannya di situ, wajibkannya di situ. Kenapa sih batu Hajarul Aswad dicium? Karena Nabi menciumnya. Jadi di sini bentuknya niatnya ta'abbudi, bukan mencari berkah. Berkahnya di mana Ustadz? Dalam mengikuti sunnah Nabi. Itu poinnya. Kalau kita mencium Hajarul Aswad, niatnya mencari kebaikan batu, ini masalah dalam akidah. Makanya kepada para jamaah ini bekal penting ketika akan haji atau umroh. Ya, maka Hajarul Aswad, Ka'bah ini yang asalnya sebesar ini di zaman Nabi Ibrahim tadi persegi panjang, kenapa sampai saat ini seperti ini? Karena ternyata ketika mulainya dari sini. Ketika Nabi usia 35 tahun itu, orang Quraisy mengumpulkan harta halal mereka, harta terbaik mereka, hanya sanggup membangun sampai titik ini. Di sininya nggak bisa dilanjutkan. Hartanya habis semuanya. Ada sih harta tapi hasil haram. Mereka bilang ini nggak bisa nih, karena kita sepakat, semua sepakat. Dan itu bimbingan dari Allah untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Akhirnya para jamaah, Nabi ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah di tahun 8 Hijriyah, Nabi mengatakan kepada para sahabat dan diriwayatkan Ibunda Aisyah, seandainya aku tidak takut akan kembalinya orang Quraisy kepada kekufuran karena baru masuk Islam. Banyak orang masuk Islam, orang Quraisy itu ketika Fathu Makkah. Pembebasan kota Makkah, dibersihkannya sekitar Ka'bah 360 patung itu kapan? 8 Hijriahan.
Jadi Nabi bersabar 8 tahun di Madinah, tidak ada rencana untuk menghancurkan patung-patung. Karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kota Makkah selama 13 tahun pun Nabi tidak ada niat untuk menghancurkan patung tersebut karena tidak ada perintah. Bayangkan bagaimana sabarnya Nabi. Padahal itu musyrik. Itu kemusyrikan, dosa terbesar. Baru ketika pembebasan kota Makkah, maka banyak orang baru masuk Islam. Ya, karena Islam sudah melebar dakwahnya kemana-mana, sampai kata Nabi, seandainya aku tidak khawatir akan minimnya akidahnya orang-orang Quraisy, maka aku akan kembali bangun Ka'bah seperti bangunan yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, yaitu persegi panjang. Makanya dengan hal ini kita dapatkan adanya Hijr Ismail ini, Pak. Ini masuk lokasi Ka'bah. Maka orang dalam Islam tidak boleh sholat di sini atau dalam Ka'bah kecuali sholat sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan sholat 5 waktu di sini. Adapun sholat sunnah iya. Makanya orang kapan diberikan kesempatan sholat di Ka'bah orang? Hanya di sini saja nih, di Hijr Ismail. Itu kalau rebutan, Pak. Mungkin yang pernah sholat di situ bapak-bapak yang pengalaman, ibu-ibu, kalau mendapatkan peluang itu masya Allah pasti berdesak-desakan. Tapi poinnya adalah Ka'bah dulunya persegi panjang. Ya, akhirnya dibangunlah Ka'bah sampai ukurannya seperti ini. Ya, di zaman Nabi tidak ada perluasan. Ini sebagai tambahan sedikit. Taib. Mana ini panah kembalinya? Skip dulu mana? Taib. Taib. Ini Masjidil Haram saat ini ya. Masjidil Haram saat ini yang 3 lantai, kemudian daya tampungnya dulu 730.000 jamaah sekali sholat. Di musim haji sekali takbiratul ihram 1 juta. Itu dulu. Tapi saat ini setelah ada perluasan menjadi sekali takbiratul ihram bisa 2 juta jamaah. Jadi sekali sholat Allahu Akbar itu bisa 2 juta jamaah dalam sekali takbir. Kemudian Ka'bah di dalamnya sebenarnya ruangan kosong. Ya, tadi ada berapa gambar Ka'bah dan ada 3 tiang berlapis emas. Ya, di dalamnya tidak ada apa-apa. Ini baru ada perluasan Masjidil Haram setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk tambahan, ya, para ulama membahas siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Ya, sebagian ulama mengatakan ada pendapat yang disepakati, ada pendapat yang diperselisihkan. Pertama, ada beberapa pendapat yang mengatakan pertama kali dibangun Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim. Dan itu yang pendapat yang dikatakan kuat oleh sebagian besar para ulama. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, apalagi dalam Al-Quran dikatakan fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Di dalam Ka'bah itu, di dalam Masjidil Haram itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya adalah maqam Ibrahim. Maqam ini artinya tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah yang ditutup itu. Saya tidak ada gambarnya, tetapi ini Pak, daerah mana Pak? Daerah sini ya? Tidak kelihatan. Taib. Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Ini pendapat pertama yang disepakati. Ada juga yang mengatakan yang membangun Ka'bah itu orang Quraisy. Ada juga yang mengatakan yang membangun pertama kali Ka'bah itu Ibnu Zubair. Ada juga yang mengatakan Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ini 4 pendapat yang disepakati bahwasanya
mereka adalah orang-orang yang pernah membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim pernah diabadikan dalam Al-Quran, kemudian orang Quraisy ketika banjir tadi, kemudian Ibnu Zubair ini setelah wafatnya Nabi itu pernah juga ya membangun Ka'bah. Bahkan Ibnu Zubair kalau tidak salah mengembalikan Ka'bah ke bentuk zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, persegi panjang. Kemudian dibangun lagi oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf, itu dikembalikan kepada bentuk seperti saat ini yang dibentuk oleh zaman Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Ada pendapat juga yang ini terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam. Ada yang mengatakan para malaikat. Jadi para malaikat katanya ketika takut kepada Allah, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengakui ya bahwasanya akan diciptakannya khalifah di muka bumi, tapi malaikat pada protes, ya Allah, engkau akan ciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi, padahal mereka biasa menumpahkan darah, membunuh orang. Pembunuh itu manusia, kata malaikat. Ya, kemudian kata Allah, inni a'lam ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Akhirnya mereka merasa bersalah kepada Allah, akhirnya mereka melaksanakan tawaf di dunia ini, di Ka'bah tersebut. Ini pendapat yang diperselisihkan, tapi ada pendapat yang mengatakan demikian. Ada juga yang pernah membangun Ka'bah itu Syis, putranya Nabi Adam alaihissalam, dan beberapa nama yang disebutkan. Tetapi secara ringkas, dua pendapat yang terkuat, yang pertama kali membangun Ka'bah antara Nabi Adam atau Nabi Ibrahim. Ya, di situ ada pendapatnya, tapi yang mengatakan Nabi Adam yang pertama kali membangun Ka'bah riwayatnya lemah. Ya, maka riwayat yang terkuat wallahu taala alam adalah yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan penutup dari penulis ya berkaitan dengan pembangunan Ka'bah di zaman Nabi sebelum diutus. Tapi subhanallah, ini juga untuk menunjukkan keindahan akhlaknya Nabi dan kedudukannya Nabi di hatinya orang-orang Quraisy saat Ka'bah lagi dibangun orang Quraisy. Kemudian mereka kebingungan saat akan menempatkan kembali Hajarul Aswad. Dan perlu diketahui para jamaah, Nabi mengatakan, karena al-hajarul aswad asyaddu bayadan minal laban faswaddathu khotoya bani adam. Kata Nabi, Hajarul Aswad itu dulunya lebih putih daripada susu, tetapi dihitamkan oleh dosa-dosanya anak Adam. Jadi semoga bisa Anda buka. Ini dia. Ya. Hajarul Aswad artinya adalah batu hitam. Dan memang hitam. Tapi dulunya kata Nabi, dia itu lebih putih daripada susu. Anda tahu air susu, putihnya mungkin mirip ini, bahkan mungkin lebih putih. Batu ini batu surga. Kalah mi batu ponari sama batu cincinnya bapak-bapak. Batu ini adalah batu surga yang dibawa malaikat Jibril alaihissalam untuk disimpan di samping Ka'bah seperti ini. Kata Nabi dulunya adalah hitam, putih, lebih putih daripada susu, tapi kenapa jadi hitam? Iswadathu khotoya bani Adam, karena dosanya kita. Semakin banyak manusia berdosa di dunia, semakin pekat. Dan para jamaah, kalau Anda mencium Hajarul Aswad, jangan mencium sebelah pojok sini, karena ini bukan batu Hajarul Aswad. Jadi batu Hajarul Aswad pernah dicuri oleh orang Syiah, dan ketika dikembalikan ke Ka'bah itu pun harus dibayar ratusan juta rupiah kepada orang Syiah oleh kaum muslimin. Dan ini ketika dicuri, Hajarul Aswad itu sudah terbelah. Tinggal kalau tidak salah ada 8 pecahan. Yang dimana? Daerah tengah.
Jadi kalau bisa nanti mendapatkan kesempatan mencium Hajarul Aswad, jangan cium pojoknya, apalagi cium ininya. Ya, ini bukan Hajarul Aswad nih Pak. Ini hanya sarana untuk menempelkan, membantu mengokohkan. Maka Hajarul Aswad terletak di bagian tengah. Ya, ini ada bentuk menciumnya. Itu kalau Bapak-bapak melihat daerah sini tuh ada hitamnya berbeda dengan hitam yang sekitar sini. Hitamnya berbeda, ada bongkahan kecil-kecil sekitar 8 biji kalau tidak salah. Itulah yang harus kita cium. Dia Hajarul Aswad. Taib. Nah, ketika Hajarul Aswad akan dikembalikan ke Ka'bah, orang-orang Quraisy pada bingung. Hampir perang para jemaah. Siapa yang pantas mengembalikan batu ini? Akhirnya kata mereka begini saja. Ya, semua kepala suku berkumpul di situ. Ya, tidak mau ketinggalan. Begini saja, siapa yang pertama kali datang lewat pintu Masjidil Haram, maka dia yang berhak untuk menempatkan batu ini. Akhirnya subhanallah, dengan izin Allah yang pertama kali masuk Masjidil Haram, siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya orang-orang Quraisy semuanya kepala suku. Ingat Nabi usianya waktu itu berapa? 35 tahunan. Mereka orang-orang sepuh, tapi mereka katakan kami nggak pantas memegang batu surga ini. Maka siapa yang pantas? Siapa yang pertama kali masuk masjid? Akhirnya Nabi yang pertama kali masuk. Akhirnya Nabi tidak egois. Disitulah Nabi mengajarkan bagaimana menjaga persatuan. Orang sekarang kan kalau lagi jadi artis melupakan bawahannya. Ya, Nabi ketika itu mengatakan seluruh kepala suku mari. Dibentangkanlah selendang, kemudian disimpan Hajarul Aswad di tengahnya, kemudian semua kepala suku menggenggam kain tersebut bersama Nabi Muhammad SAW, menjaga persatuan dan mencontohkan kebaikan seperti ini, tidak egois. Akhirnya dibawa oleh Nabi, dibimbing untuk diarahkan ke Ka'bah. Inilah alasannya kenapa Nabi menjadi orang yang ditunjuk menetapkan tentang hal ini, tentang batu Hajarul Aswad. Selain itulah juga Nabi dikenal dengan istilah Al-Amin. Satu-satunya orang yang paling dipercaya, yang paling amanah di kota Makkah, tidak pernah berbohong. Sangat amanah, terpercaya oleh seluruh lapisan masyarakat, laki-laki, perempuan, tua, yang muda dan seterusnya. Maka Nabi ditunjuk oleh orang Quraisy untuk mendapatkan kemuliaan ini, menggenggam batu surga, ditempatkan ke tempat asalnya. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di kesempatan kali ini, semoga dengan kita tampilkan foto-foto seperti ini semakin kita merindukan dan meniatkan untuk berangkat ibadah haji atau ibadah umroh ke kota Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan, masih ada beberapa menit, dan insya Allah di pekan depan baru kita masuki detik-detik Nabi akan diutus. Tapi kalau dibahas kalau sekarang sepertinya takutnya tidak cukup. Ya, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau tidak, kami persilakan. Siap, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada teori bahwa mengatakan bahwa Ka'bah itu adalah pusat magnetik dari bumi. Kalau mengenai hal itu ada dalilnya apa enggak? Kemudian bisa diberikan apa keutamaan bisa juga beribadah di Ka'bah. Kemudian dengan luasan Masjidil Haram, apakah dengan demikian bahwa cakupan dari Masjidil Haram itu sama dengan zamannya Rasulullah? Apakah keutamaan apabila kita melakukan sholat misalnya di tempat-tempat yang merupakan perluasan itu, apakah mesti tetap sama keutamaannya dengan luasan waktu di zaman dulu? Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah memberikan julukan ya dalam
julukan yang Allah berikan kepada Ka'bah ataupun Makkah secara umum. Makkah dalam surat Al-An'am, ya, dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-92 Allah menyebutkan bahwasanya Makkah itu dinamakan Ummul Qura, ya. Demikian juga dalam surat Asy-Syura, ibunya negeri di dunia ini adalah Ka'bah, Makkah. Jadi kota Makkah para jamaah, lebih khusus lagi adalah Ka'bah Al-Mukarramah, ya, kita dapatkan, ataupun Al-Musyarrafah, itu kita dapatkan menjadi pusatnya untuk menentukan jam, dan telah ada diterbitkan buku penelitiannya. Bahkan para ulama saat ini mengatakan lebih tepatnya pengaturan jam, khususnya untuk kita kaum muslimin, penetapan sholat, ya. Bahkan ada waktu-waktu tertentu ketika matahari itu berada tepat di atas Ka'bah, tidak ada bayangannya, itu menjadi patokan membantu negeri-negeri kaum muslimin untuk menetapkan jamnya masing-masing. Jadi karena itu ada ketepatan waktunya. Ada bukunya dulu, walaupun saya belum membaca secara detail, tetapi ini untuk menyebutkan bahwasanya tidak ada salahnya dan memang membuktikan kebenaran ketika Allah mengatakan Mekah itu sebagai ibunya negeri di dunia, Ummul Qura. Ummul Qura. Ya. Adapun untuk apa tadi pertanyaan selanjutnya, Pak? Taib. Untuk perluasan, untuk perluasan Ka'bah, kalau memang kita sholat masih di sekitarannya masjid, katakan yang mana kita ambil. Kalau dia masih di sekitaran Masjidil Haram, maka dia masih masuk kategori sholat dalam masjid, walaupun sudah masuk perluasan. Demikian juga Masjid Nabawi, ya. Mana kita ambil? Ini ya. Di zaman Nabi kan tidak sampai seperti ini. Tapi tetap para jamaah, walaupun ada perluasan, tempat-tempat untuk pelaksanaan haji atau umroh tidak dirubah. Seperti ini nih, ada garis seperti ini. Ini bukit antara Safa dan Marwah. Tetap dilaksanakan. Mau di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3, tetap dia bisa dikatakan diakui sholat dalam masjid, karena dia sudah masuk lingkungan masjid. Dan uniknya, walaupun diperluas Masjidil Haram, kebijakan kerajaan Saudi di atas bimbingan para ulama di sana, tidak ada toilet di dalam masjid. Mau lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, toilet kalau orang kebelet itu harus keluar masjid. Yang ada adalah hanya tempat berwudu, ya. Jadi kalau Anda datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu persiapkan memang perut Anda itu, jangan sampai, karena kami, kalau Anda rasakan ya Mbak yang pernah ke sana, kalau berangkat pagi apalagi subuh itu dinginnya lantainya itu bikin beser bagi yang suka beser. Kalau Anda dapatkan diri Anda itu tidak siap fisiknya, ya, perbanyak berdoa, minum air zam-zam, ya Allah kuatkan saya dengan sebab minum air zam-zam ini, ma'u zam-zam lima syuribalah. Itu sering Anda rasakan seperti itu, manfaatnya besar. Ya, karena tidak ada WC di sini. Bayangkan ini berapa meter itu ke WC-nya keluar. Tapi kalau Ustadz anak sholatnya masih di masjid, masjid ini walaupun dia sudah masuk perluasan masjid, tetap. Contoh ini nih, ya, ini di zaman orang Quraisy sebelum hijrah. Ini Pak, Masjidil Haram di zaman dulu dengan Nabi segede gini, kecil, ya. Adapun ini perluasan ini, jadi kalau ada orang sholat di sini menghadap ke Ka'bah, tetap dia masih di masjid. Tapi kalau ada orang di hotel gak mau ke masjid, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat di masjid. Walaupun Ustadz depan hotel itu kacanya langsung matanya ke Ka'bah, dia tidak masjid. Antum di mana? Lagi di hotel. Ya sudah, itu hotel hukumnya. Gitu ya. Ini poin yang kedua yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Cukup?
Sepertinya sudah ada adzan. Adapun untuk rangkaian amalan-amalan ibadah itu tidak keluar dari rangkaian ibadah haji atau umroh. Di luar itu adalah ada kekhususan untuk Masjidil Haram, ya. Anda masuk Masjidil Haram, Anda tidak sholat tahiyatul masjid, Anda melaksanakan tawaf, itu bentuk tahiyatul masjidnya Masjidil Haram. Itu mungkin kekhususan yang Allah berikan kepada Masjidil Haram. Berbeda dengan ke Masjid Nabawi. Kalau kita masuk Masjid Nabawi kan seperti masjid ini juga, kita sebelum duduk disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, dan mungkin untuk rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya itu terkait dengan tawaf dan sa'i dan seterusnya, maka itu mungkin ada kajian khusus ya, berkaitan dengan mungkin manasik haji atau manasik umroh. Nah, demikian apa yang dapat kita bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.